Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, terutama rahmat yang luar biasa bisa bertemu kita dengan bulan Ramadan sebagai bulan pembakar dosa. Salawat dan salam kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ahlul bait dan para ulama sekalian. Sahabat Araniri TV dan pendengar radio Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan-kelebihan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga membakar seluruh dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan yang lain sebelum bulan Ramadan. Banyak orang yang merasa bahwa sesudah keluar dari bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan merasa bahwa puasa yang dilakukan itu tidak memberi efek apapun, apalagi membakar dosa, apalagi membuat dia sebagai orang yang terlahir dari ibunya kembali ketika menghadapi Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat Araniri TV dan pendengar radio Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini terkait erat dengan pemahaman terhadap puasa itu sendiri. Ketika seseorang memahami puasa adalah menahan lapar, menahan dahaga, menahan dari berhubungan dengan suami istri saja, tentu ada kekurangan dalam pemahaman puasa dari orang tersebut. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya menuliskan bahwa as-shaim itu adalah orang yang jawarihnya yasum, seluruh anggota badannya berpuasa, tangan, mulut, pikiran, hati, kaki, dan seluruh anggota badan yang ada pada dia itu berpuasa. Lisannya tidak pernah mengungkapkan perbuatan kotor. Lisannya tidak pernah melakukan syahadatuz zur, tidak berbohong. Jawarihnya tidak berbuat asam, tidak berbuat dosa, tidak berbuat keji, tidak mendolimi orang lain. Perutnya tidak makan, tidak minum, farajnya tidak melakukan rafas. Ini kelengkapan orang berpuasa. Kalau hanya setengahnya yang kita praktekkan, setengahnya kita biarkan, bahkan yang hakiki dan yang terpenting dari perbuatan yang harus kita imsak, yang kita lakukan, bukankah di bulan lain semua orang tidak boleh mendalimi orang lain? Bukankah di bulan lain semua orang tidak boleh berkata bohong? Di bulan puasa lebih-lebih tidak boleh melakukan hal tersebut. Maka apabila puasa dilakukan hanya menahan lapar dan dahaga, tentu puasa itu tidak akan membakar seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Apalagi puasanya hanya diikuti dengan satu hadis yang dhaif saja, yaitu naumus shaimi ibadah. Tiap hari dia tidur-tidur saja. Tentu puasa ini tidak memberi efek yang baik. Tetapi puasa yang memberi efek yang baik adalah puasa yang dilakukan dengan menambahkan selain puasa jawarih, lisan, batin, puasa faraj, juga menambahkan amalan-amalan saleh dalam kehidupannya, seperti membaca Al-Quran, menolong orang, membantu tempat-tempat yang membutuhkan, dan seterusnya, sehingga amal-amal itu menjadi kayu pembakar atau tambahan dari kayu bakar untuk membakar dosa-dosa yang telah lalu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Saya kira apabila ini kita kerjakan, insyaallah puasa kita akan memberi pengaruh yang baik
Dan ketika semua orang nanti di Idul Fitri keluar untuk mendapatkan sertifikat puasa, kita akan mendapatkan tanda sertifikat yang bertuliskan lulus, bukan sertifikat bodong, karena puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, dan Allah tidak suka puasa orang tersebut. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.